Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyerukan dukungannya terhadap agresi militer Israel ke jalur Gaza pada Jumat 25 Juli 2025. Mengutip dari Tribun News, Trump menyatakan bahwa Israel harus meningkatkan operasi militernya untuk menumpas kelompok Hamas setelah kelompok tersebut menolak proposal gencatan senjata yang diajukan oleh AS. Trump menilai Hamas tidak memiliki niat untuk mencapai kesepakatan damai. Melalui pernyataannya pada platform Truth Social sebelum keberangkatannya ke Skotlandia, Trump menyebut bahwa kelompok perlawanan Palestina itu lebih memilih kematian dibanding berdamai. Trump menyampaikan bahwa situasi telah mencapai titik kritis. Menurutnya, Israel harus segera menyelesaikan apa yang telah dimulai. Ia juga menekankan bahwa Gaza perlu dibersihkan dari kehadiran Hamas secara total. Militer Israel pada Minggu 27 Juli 2025 mengumumkan adanya jeda taktis untuk operasi militer mereka di sejumlah wilayah Gaza. Langkah ini disebut sebagai upaya kemanusiaan di tengah sorotan terhadap krisis kelaparan yang memburuk di daerah tersebut. Mengutip dari Tribun News, IDF menyatakan bahwa mereka akan menghentikan aktivitas militer pada wilayah Al-Mawasi, Deir al-Balah, dan kota Gaza mulai pukul 10 hingga 20 malam waktu setempat sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Wilayah-wilayah itu diketahui sudah tidak lagi menjadi lokasi operasi darat IDF sejak Maret, setelah Israel memindahkan fokus serangan ke wilayah lain di Gaza. Sebelumnya, Israel telah memulai pengiriman bantuan kemanusiaan melalui jalur udara. Aksi ini diklaim sebagai bagian dari upaya meringankan penderitaan warga Gaza. IDF menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil koordinasi dengan PBB dan sejumlah organisasi internasional. Dalam pernyataannya, militer Israel menegaskan bahwa mereka akan terus mendukung misi kemanusiaan sambil melanjutkan manuver dan serangan terhadap kelompok perlawanan Palestina untuk menjaga keselamatan warganya. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengklaim bahwa dirinya menjadi target percobaan pembunuhan oleh pasukan Israel saat puncak serangan Tel Aviv ke Iran pada bulan Juni lalu. Menurut pernyataannya, Araghchi pada Minggu 27 Juli 2025 sebuah bom ditemukan tertanam di rumah yang terletak tepat di seberang tempat tinggalnya. Ia menyebut bahwa pasukan keamanan Iran berhasil menggagalkan ancaman tersebut sebelum sempat meledak. Araghchi menuturkan bahwa upaya pembunuhan itu merupakan bagian dari kampanye besar Israel yang melibatkan pembunuhan terarah dan serangan udara yang dimulai sejak 13 Juni dengan alasan ingin menghentikan program nuklir damai milik Iran. Saat menghadiri sesi ke-51 Organisasi Kerjasama Islam di Turki, Araghchi menyatakan bahwa delegasi Iran diawasi secara intensif oleh pesawat pengintai Israel. Mengutip dari Al-Mayadin, ia menyebut bahwa timnya langsung mengambil langkah pencegahan, termasuk mematikan ponsel untuk mencegah penyadapan atau serangan jarak jauh. Upaya pembunuhan terhadap Araghchi terjadi di tengah meningkatnya serangan Israel terhadap tokoh penting Iran, termasuk ilmuwan dan perwira tinggi IRGC. Sebagai respons, Teheran meluncurkan serangan drone dan rudal ke beberapa fasilitas militer Israel. Dilaporkan setidaknya 11 warga Palestina terluka akibat jatuhnya palet bantuan yang dijatuhkan Israel di Gaza Utara. Insiden tersebut terjadi ketika palet mendarat langsung di area tenda-tenda pengungsi. Mengutip Al Jazeera pada 27 Juli, bahwa peristiwa itu terjadi di tengah krisis kelaparan yang masih memburuk di wilayah tersebut. Bantuan udara itu dilakukan oleh militer Israel yang mengklaim sedang menjalankan upaya kemanusiaan. Diketahui warga lokal di Gaza menyebut bahwa beberapa palet justru mendarat tidak tepat sasaran. Beberapa di antaranya jatuh di dekat Jalan Al-Rashid, jalur utama di sepanjang pantai Gaza. Sebagian bahkan berada dekat dengan posisi militer Israel. Banyak dari palet lainnya juga dilaporkan jatuh jauh dari wilayah pengungsian, sehingga tidak bisa dimanfaatkan warga sipil yang membutuhkan. Namun, kelompok Hamas mengecam langkah tersebut dan menilai bahwa airdrop serta koridor bantuan hanyalah upaya simbolis. Hamas menyebut bahwa Israel sekadar ingin memperbaiki citra di mata dunia tanpa benar-benar menghentikan pengepungan.
Setidaknya 63 warga Gaza dilaporkan tewas akibat serangan militer Israel hanya beberapa jam setelah pengumuman jeda kemanusiaan yang seharusnya berlangsung selama 10 jam setiap hari. Militer Israel sebelumnya mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan operasi militer setiap hari mulai pukul 10 hingga 20 malam waktu setempat di beberapa wilayah Gaza Tengah dan Utara. Mengutip Al Jazeera pada 27 Juli, wilayah yang dimaksud termasuk Al-Mawasi, Deir el-Balah, dan kota Gaza. Selain itu, koridor bantuan juga disebut akan dibuka dari pukul 6 pagi hingga 23 malam untuk memfasilitasi distribusi makanan dan obat-obatan. Namun, dilaporkan bahwa serangan udara tetap terjadi di kota Gaza, salah satu wilayah yang seharusnya masuk zona aman selama jeda kemanusiaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.